Saya banggakan di sesi kita akan melanjutkan pokok bahasan di dalam kaitannya dengan materi di internasional UGM. Nah, di kesempatan ini ada dua artikel yang nanti dipresentasikan terkait dengan internasionalisasi UMKM. Yang pertama terkait dengan impact of financial literacy, perceived access to finance, ICT use, and digitalization including constraint, evidence from Qatari MSME importer. Yang kedua terkait dengan the five finger of my hand, human capital and well-being. Nah, silakan yang presentasi siapa dulu bisa dipersiapkan, nanti langsung kita bisa diskusikan. Tes. Di mute semua, sudah di mute semua. Tes. Nah, itu apa itu? Tes. 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 Aman ya? Aman. Oke, gas. Ya, jaga diri. Baik, untuk pertama yaitu saya, nanti akan disusul Bu Anita yang presenter kedua. Nah, Ini yang artikel apa ini? Judulnya. ini yang itu Prof, apa itu yang Five finger, fingers. five finger. Oke. G. Ya, silakan. G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk paper yang pertama adalah dari saya, Khairul Anam, yang mempresentasikan. Judul artikelnya akan
diulas di slide berikutnya, yaitu kita harus mengetahui dulu bahwasanya ada seorang filsuf di mana Joseph Joubert itu mengungkap bahwa kritik yang baik adalah matahari moral dan intelektual, itu mempercepat perkembangan pengetahuan dan kebenaran. Nah, di paper kali ini adalah yang saya ulas, The Five Finger of My Hand, Human Capital and Well-being in SMEs, di mana penelitinya ada dua, yaitu Lydia Galabova dan Lida McKee. Di sini papernya merupakan paper Scopus Diki 1 yang ada di Publisher Personnel Review. Di bawah nampak jelas bahwasanya di skopnya Organizational Behavior and Human Resource Management di tahun 2021 itu merupakan Q1. Nah, di bagian pendahuluannya adalah bahwasanya penelitian yang diteliti oleh penulis itu bertujuan untuk mengidentifikasi manajer UKM agar mengenali HC dan WB serta bagaimana keduanya berdampak pada pengelolaan serta pengembangan bisnis dengan pendekatan kualitatif. Nah, untuk teorinya pun itu menggunakan pendekatan pertumbuhan ekonomi di papernya. Kemudian gap dan konteks permasalahannya itu ada di HC, manajemen, dan juga WB. Akan tetapi di sini isunya itu berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi di sektor UKM dengan menggunakan knowledge base ekonomi yang paling utama yang ada di abstraknya. Akan tetapi pada saat diulas riset gap di sini dia memberikan pandangan dari grand theory tidak sampai ke middle theory maupun applied theory. Nah, situs penelitiannya dan juga alasannya itu di UKM di sektor jasa di 3 negara Uni Eropa, yaitu Bulgaria, Finland, dan juga Scotland. Nah, negara-negara ini sekarang dianggap berada di fase yang berbeda dari inovasi maupun pengembangannya dari KBA. Dengan kriteria negara yang dipilih itu ada 3 kriteria, ada yang strong performance yaitu Finland, KBA-nya terbaik dengan sistem kesejahteraan yang kuat, must do better yaitu Scotland, KBA-nya itu kuat dengan ekonomi campurannya, serta last lagar yaitu Bulgaria, negara anggota UE yang baru yang memiliki sistem kesejahteraan, kebijakan yang tidak jelas dan ekonomi yang berkembang. Nah, berikutnya masalah originality ataupun value yang ada di abstrak itu menjelaskan bahwasanya pengakuan manajer UKM-nya itu terhadap kesempatan orang untuk memperoleh pengetahuan baru itu dibarengi dengan keinginan untuk belajar. Yang seringkali lebih penting daripada pengetahuan dan juga pengalaman secara formal. Serta untuk papernya ini menawarkan perspektif yang berharga tentang kesejahteraan dari sudut pandang manajemen UKM itu sendiri. Selain itu memberikan kesempatan untuk berkembang serta memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru. Dan juga dapat berdampak positif pada kelayakan kerja maupun evaluasi pekerjaan. Nah, kritikan dari ulasan introduksinya komprehensif, akan tetapi pada saat mengulas gap itu sangatlah minim karena referensi yang digunakan itu dalam perbandingan tidak kronologis berdasarkan time series-nya. Untuk situs penelitiannya itu dilakukan di UE yang berbeda sehingga ada indikasi cross culture dalam penciptaan inovasi maupun pengembangan KBA. Untuk klaim novelty-nya itu berfokus pada sisi sudut pandang manajemen yang holistik. Nah, kemudian untuk metodenya sendiri, paper tersebut mengungkap bahwasanya pendekatannya menggunakan kualitatif yang berjenis eksplorasi studi dengan situsnya itu ada di Bulgaria, Finland maupun Skotlandia di bidang jasa,
ICT, finance, tourism maupun yang kesehatan. Dengan informannya itu 42 senior manager. Pengumpulan data wawancara menggunakan semi terstruktur dengan menggunakan dua bahasa, Inggris maupun Bulgaria. Untuk analisisnya, dia menggunakan read and read dan sebagainya. Untuk kritikannya, ulasan metode penelitian komprehensif. Cuma di sini metodenya general, tidak menyebutkan entitas tertentu seperti fenomenologi, etnografi maupun yang lain. Akan tetapi kalau bagi saya sebagai preview papernya ini, analisis data itu menggunakan Smith di tahun 2009 di mana ada read and reread, the trail errornya seperti apa, habis itu direduksi dan seterusnya. Sehingga analisisnya itu mengacu pada IPA, interpretatif phenomenon analisis. Akan tetapi tidak disebutkan. Nah, untuk yang untuk yang informannya itu terbagi menjadi 3 negara dengan jumlah, untuk Bulgarianya itu 18, Finlandnya itu 13, Scotlandnya itu 11, sehingga totalnya 42, serta menemukan kode notes di interview itu sekitar 25-42 note di Bulgaria, 12-24 itu di Finland, terus di Scotland itu 1-11 code note-nya. Nah, kemudian hasil dan pemaparannya itu terbagi menjadi 4 tema. Akan tetapi 4 tema ini tidak memberikan sinkronisasi antara judul dengan judulnya The Five Finger, karena ini ditemukannya 4 tema, yaitu people, base, dan juga value. Di situ ada kesamaan maupun perbedaan. Begitu juga dengan tema yang kedua itu menemukan di people maupun dan juga business challenge atau tantangan bisnis. Itu juga ada perbedaan maupun persamaannya juga. Dan juga tema yang ketiga itu di WB, di tempat kerja di UKM tersebut, itu ada perbedaan maupun persamaan. Serta yang tema keempat ini hubungan antara WB maupun HC, berkaitan dengan perbedaan maupun persamaannya. Sehingga kalau dikaitkan dengan internasionalisasi UMKM, baik dari sudut pandang kebijakan maupun sumber daya, di papernya tercatat ada 5 poin. Yang poin pertama itu lebih mengulas masalah kebijakan, yaitu terdapat UU UKM yang mengatur regulasinya mengenai perekonomian di UE, serta perlu konsistensian dari pihak pemerintah dalam menanggapi permasalahan ini. Nah, lebih lanjutnya ada di paper. Nah, kedua dari sudut pandang sumber daya, yaitu perlunya pemahaman dari berbagai pihak dalam menjalankan regulasi undang-undang UMKM yang ada di UE. Nah, ini ada di poin 5 di paper. Nah, kemudian permasalahan yang dihadapi akhirnya mengarah ke regulasi undang-undang bagi perekonomian UE, serta perbedaan indeks perekonomian di negara yang diteliti. Nah, dampaknya itu akan berpengaruh pada beberapa negara di Eropa, seperti yang ada di paparan ini. Misalkan ada di kinerjanya kuat, itu ada Denmark, Swedia, Finland, Austria, dan juga Belanda. Lebih baik itu ada di Prancis, Jerman, dan juga Inggris. Harus lebih baik lagi itu ada Inggris termasuk Scotland. Nah, uniknya di kriterianya yang harus lebih baik dan juga lebih baik lagi ini ada di Inggris. Nah, Inggris ini lebih kepada pembagian United Kingdom. Jadi tidak serta-merta Inggris secara keseluruhan, tidak, melainkan ada beberapa bagian negara yang ada di UK, United Kingdom. Dan juga ada yang tertinggal. Itu contohnya seperti Spanyol, Portugal, Yunani, Italia, Poland, Hungaria, Rumania maupun Bulgaria.
terus adanya peningkatan omset secara nasional, dan juga dampak konsep dari KBA sendiri itu selaras dengan definisi OECD yang lebih lengkapnya bisa dilihat pada papernya di bagian catatan poin 4. Sehingga kalau diilustrasikan keterkaitan dengan internasionalisasi UKM itu baik dari kebijakan, paper kebijakan, sumber daya maupun permasalahan dan juga dampak. Paper ini mengulas secara keseluruhan dan masih dalam penengah, karena di sini untuk case case informalnya digali itu masih dalam tahapan argumentasi dari berbagai sudut pandang negara, sehingga tidak menemukan secara holistiknya secara umum itu bagaimana untuk menemukan kesamaan maupun perbedaan di situ, paling enggak harus bisa diselaraskan. Nah, kalau dari sudut pandang metode itu juga pun kalau diibaratkan menggunakan kualitatif studi kasus, di paper ini juga memberikan arahan dari multi site antar negara. Mungkin itu tambahan dari saya mengenai metode yang belum terulas dari kritikan penginterview, sehingga kalau penutupan dari filsuf, tidak ada pemikiran yang dapat berkembang tanpa adanya kritik yang membangun oleh Hannah Arendt. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, bisa dilanjut. Nanti pertanyaannya satu. Bu Anita maju. Baik, saya izin share screen dulu. Di unmute dulu. Muncul? Udah unmute ini. Tes, suara saya terdengar? Pak Lutfi, matikan kamera. Baik, saya lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang kedua ini, saya Anita Handayani akan menyampaikan terkait dengan review untuk artikel yang terkait atau yang related dengan internasionalisasi UMKM. Artikel yang saya gunakan di sini adalah memiliki judul Impact of Financial Literacy, Perceived Access to Finance, ICT Use, and Digitalisasi on Credit Constraints, evident from Qatari MSME Importer. Kemudian di sini penulisnya ada Lanowar Karvedin dan teman-temannya, yang artikel ini dipublikasi di jurnal Financial Innovation yang terbit pada volume 10 nomor 15 tahun 2024. Artikel ini baru karena diterbitkan di tahun 2024. Jadi artikel ini dipilih karena dia memiliki objek yaitu UMKM. Kemudian di artikel ini yang menjadi topik objeknya adalah UMKM importer atau mungkin importer UMKM yang ada di Qatar. Nah, di artikel ini kenapa yang dipilih adalah UMKM importer, karena memang dari data yang ada di dalam artikel menunjukkan bahwa negara Qatar ini
memiliki catatan nilai impor itu sebesar 28,6 miliar pada tahun 2016. Namun di sisi lain ketika negara Qatar ini sangat tergantung dengan impor, ya khususnya yang diteliti dalam artikel ini adalah UMKM importer di Qatar ini masih memiliki kendala-kendala yang dialami oleh UMKM tersebut. Sehingga dalam penelitian ini ada beberapa variabel yang diangkat. Namun dalam artikel ini juga diulas bahwasanya kendala-kendala yang dialami oleh UMKM yang ada di Qatar ini juga misalnya akses terhadap keuangan, kemudian adanya jaminan, kemudian adanya riwayat kredit, kemudian ada resiko, kemudian adanya keterampilan atau literasi yang kurang. Jika dilihat dari kendala yang dialami oleh UMKM yang ada di Qatar ini menunjukkan bahwa kendala-kendala yang dihadapi di sini hampir sama yang dialami oleh UMKM yang ada di Indonesia. Jadi untuk kendala di sini mirip-mirip antara di Qatar dengan yang ada di Indonesia. Kemudian di dalam artikel ini menawarkan ada beberapa variabel yang diangkat. Yang pertama yaitu berkaitan dengan literasi keuangan, kemudian perceived access to finance, kemudian ICT use yaitu berkaitan dengan teknologi, informasi dan komunikasi, kemudian digitalisasi yang apakah memiliki dampak terhadap kredit constraint atau kendala-kendala yang dihadapi oleh UMKM yang ada di Qatar. Nah, kemudian di dalam artikel ini atau di dalam penelitian ini mereka menawarkan atau kontribusi penelitian yang diangkat bahwa dalam penelitian ini yaitu diharapkan dari hasil penelitian ini itu memberikan bukti empiris terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi oleh UMKM, termasuk negara-negara yang tergabung dalam GCC, Gulf Cooperation Council. Kemudian yang kedua di sini adalah kontribusinya adalah untuk UMKM diimportir di Qatar. Kemudian yang ketiga kontribusinya adalah memberi adanya investigasi terhadap dampak dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini yang dikaitkan dengan kendala-kendala kredit, kemudian tipe-tipe pembiayaan. Kemudian yang keempat di sini adalah hasil penelitian diharapkan memberikan dampak kepada UMKM yang ada di negara berkembang secara umum. Di dalam penelitian ini juga disampaikan, jadi makna di negara berkembang secara umum yaitu bisa dimanfaatkan oleh negara-negara yang bergabung dalam GCC. Negara-negara yang bergabung dalam GCC itu misalnya ada Bahrain, Oman, Kuwait, dan Arab Saudi. Atau negara berkembang secara umum yang dimaksud dalam artikel ini adalah negara berkembang penghasil minyak. Misalnya Algeria, Libya, Kolombia, Ekuador, Venezuela, dan beberapa negara di Amerika Selatan. Kemudian di dalam artikel ini juga menunjukkan bahwasannya ada beberapa teori yang diangkat untuk mendukung dari topik penelitian yang diangkat. Di sini ada teori discouraged borrowers dari Kohn dan Storey 2003. Kemudian ada knowledge based view teori KBV dari Das tahun 2000. Kemudian ada life cycle hypothesis LCH dari Lusardi dan Mitchell tahun 2014. Kemudian ada human capital theory juga dari Lusardi dan Mitchell tahun 2014. Kemudian ada ecological financial theory atau EFT dari Laguardia-Segot dan Martinez tahun 2021. Nah, di sini di artikel yang diangkat ini dia itu menggunakan 333 UMKM
yang digunakan dalam penelitian ini. Namun ada beberapa kritik juga terkait dengan penggunaan sampel di sini, karena di dalam artikel ini itu dia tidak konsisten dalam menyebutkan berapa jumlah sampel yang digunakan, karena di dalam artikel ini di bagian depan dia menuliskan 382, kemudian di bagian akhir di artikel ini menyebutkan bahwasannya UMKM yang dipakai sejumlah 366, padahal di metode penelitian responden atau UMKM yang digunakan di sini jumlahnya 333. Itu ada ini ya yang dipakai itu sebenarnya berapa? Apakah 366, 33 atau 382? Karena kalau misalnya yang Kimetpen yang digunakan 333, mestinya di artikel ini juga konsisten menyebutkan 333. Kemudian dari hasil penelitian yang dihasilkan dari penelitian ini adalah ada beberapa hal, di mana di dalam penelitian ini menunjukkan bahwasanya semua variabel yang diangkat ini memiliki dampak terhadap credit constraint yang dihadapi oleh UMKM di Qatar. Kemudian selain itu di hasil dari penelitian ini juga adalah diharapkan yang mudah ya dari hasil penelitian ini adalah UMKM di Qatar itu yang mudah mendapatkan pembiayaan itu adalah UMKM yang melakukan aktivitas kegiatan di bidang food and beverage. Kemudian financial institusi atau lembaga keuangan ini diharapkan juga lebih fleksibel terhadap UMKM, tetapi juga kalau diharapkan fleksibel, tapi juga didukung dengan literasi dari UMKM yang meningkat. Kemudian adanya peran serta dari pemerintah terkait dengan penyediaan lembaga keuangan yang fleksibel terhadap UMKM, serta pemerintah mengembangkan fintech platform. Kemudian di sini kritik terhadap artikel adalah di dalam artikel ini tidak dijelaskan secara detail terkait dengan karakteristik dari importer UMKM importer di Qatar. Padahal yang diangkat di sini adalah UMKM importer di Qatar, tapi di artikel tidak diungkap secara jelas siapa sih importer di Qatar, karena yang diungkap di dalam artikel ini justru UMKM di Qatar yang dalam tanda kutip tidak ada embel-embel importernya. Terus kemudian yang berikutnya berkaitan dengan jumlah sampel sudah saya singgung. Terus kemudian di dalam artikel ini itu dia menggunakan banyak singkatan. Jadi singkatan itu penyebutan singkatan ditulis di depan, kemudian di belakangnya semuanya menggunakan singkatan sehingga agak sedikit susah ya untuk mengingat terkait banyak singkatan-singkatan, karena harus melihat kembali di appendix-nya bahwasanya singkatan ini maknanya apa. Kemudian di artikel ini juga teori yang diangkat sudah jelas, kemudian metode penelitian yang diungkap juga sudah jelas. Terima kasih semuanya, salam sehat, salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, dilanjutkan kawan-kawan yang mungkin Baik, demikian presentasi dari kami berdua, dari saya dan Mas Anam ya. Mungkin monggo teman-teman jika ada masukan terkait dengan artikel yang kami bahas pada siang hari ini. Monggo Pak Adit dan monggo Pak Adit. Nggih, matur nuwun. Ya,
bisa dimulai atau iya bagaimana? Saya. Oke, baik. Terima kasih Mas Anam dan Bu Anita. Suara saya kedengeran ini ya. Oke. Aduh. Sebentar. Iya, saya ingin saya ingin ini aja mengomentari aja karena memang ini paper-papernya sudah pada Q1 ya Q2. Jadi sepertinya memang sudah keren, tapi saya ingin menggarisbawahi yang penelitian kualitatif punyanya Mas Anam ya, yang judulnya The Five Fingers of My Hand ini. Ya, jadi judulnya ini menggunakan apa namanya metafor begitu ya. Tapi kalau kita lihat isinya sebetulnya, jadi paper ini mencoba untuk mengeksplorasi gitu. Ya kan aims to explore the SMS manager understanding sikap dalam human capital dan well-being. Nah ini sebenarnya kita di dalam penelitian ini melihat salah satu gitu ya mungkin dari varian penelitian kualitatif gitu ya yang dalam tanda kutip tidak terlalu mendalam memang. Tapi memang dalam penelitian kualitatif itu diperbolehkan seperti ini. Kalau kita lihat sekarang bahwa penelitian ini dilakukan di tiga negara atau dengan informan yang terdiri dari tiga kebangsaan yang berbeda. Nah itu sudah menunjukkan bahwa memang corak dari penelitian kualitatif ini lebih bersifat paradigmatik gitu. Paradigmatik itu artinya luas dalam penampang tapi tidak terlalu mendalam atau yang disebut sebagai sintagmatik gitu. Paradigmatik dan sintagmatik. Nah ini berbeda dengan studi kasus gitu ya, yang fokus pada misalkan di satu negara aja tapi kemudian dia meneliti banyak aspek dari situ. Tapi di sini ada beberapa jenis informan yang berbeda dari mungkin lebih coraknya lebih tepat ke multi site ya. Mas Anam ya kayak multi site yang memang tidak terlalu mendalam. Tapi kalau kita lihat sekarang dengan 42 informan ya itu tentu ini menghasilkan data yang sangat banyak sekali gitu ya. Saya belum bisa bayangkan seperti apa ini peneliti kemudian mewawancarai gitu. Maka dari itu tadi Mas Anam sempat menyebut bahwa ini sepertinya IPA gitu ya, interpretive phenomenology analysis gitu. Tapi kalau menurut saya dia tidak menggunakan interpretasi fenomenologis karena memang corak fenomenologisnya nggak ada di situ. Karena memang tidak kelihatan gitu dari sikap penelitinya, dia nggak menunjukkan sikap fenomenologis. Tapi memang bukan itu yang dicari. Tapi yang menjadi ambigu sekarang di sini, well-being ini sendiri itu memang sesuatu yang bisa diungkap dengan penelitian yang harusnya mendalam gitu ya, atau dengan fenomenologi tadi. Karena memang berkaitan dengan kalau kita lihat bagaimana peneliti ini kemudian mendefinisikan well-being, tentu ini menjadi sesuatu yang sangat mendalam sekali. Misalkan seperti ini, WB atau well-being ya, interpreted in various ways, physical, health, emotional, ya, terus kemudian aspek psikologis, aspek mental. Nah ini kan hal-hal yang diungkap tidak bisa dari penelitian yang maksudnya wawancara yang semi structure tadi, tapi in-depth interview gitu ya. Tapi memang sepertinya bukan itu yang kemudian dicari oleh peneliti. Jadi peneliti memang berusaha untuk mencari hal-hal yang lebih umum gitu ya. Karena sekali lagi tujuannya adalah mengeksplorasi itu dulu yang pertama. Dan itu bisa kita lihat sebenarnya dari finding. Jadi memang penelitian ini salah satu, kan kita kan terbiasa kualitatif harus mendalam. Tapi ada juga yang semacam ini. Dan ini bagus, maksudnya dia bisa tembus sampai satu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Mas Anam. Terima kasih Pak Adit. Mungkin saya tanggapi ya beberapa kritikan itu yang memang unik, dan meskipun kayak paper ini kan berbagai sudut pandangan, kadang-kadang kan ada pendapat yang berbeda. Kalau di sini kalau diperlihatkan, memang kalau di paper ini itu dia mengungkap secara general, tapi tidak mendalam, itu pasti. Akan tetapi di sini itu unik loh, pembahasannya itu kayak dia pengen mengungkap tapi nggak sampai ke akar. Kayak lautan itu pastinya kan sampai ke permukaan toh. Nah pastinya kalau yang dinamakan in-depth interview,
Kalau di sini masih permukaan, berarti kan sampai palung marijuana juga. Nah, seperti itu. Nah, lucunya lagi di sini, saya menemukan hal yang unik antara dia mengungkap praktikalnya sama sosial. Nah, itu kalimatnya plek sama. Dan dari sudut pandang sosialnya itu belum ada dia ungkap. Dia cuma mengungkap praktisnya dari sudut pandang si manajer yang 42 itu tadi, karena si manajer senior ini kan lebih kepada ke 3 negara itu tadi. Sehingga cuma prakteknya manajer ini seperti ini loh. Tapi dampak secara sosial, nah ini belum diungkap. Padahal di hasilnya ini kan ada yang mengungkap, tapi dari sudut pandang pragmatisnya. Sebenarnya bisa kok, asal ada apa di informan sini diungkap. Terus untuk yang berkaitan dengan metode, ya memang kalau dari sudut pandang, kalau saya di sini memang sudut pandangnya menggunakan sudut pandang fenomenologi, tapi akhirnya kan mengarah ke culture. Nah, culture ini kan kalau di literatur ngomong itu kadang-kala culture ini kalau penelitian kualitatif harus dietnografikan. Nah, padahal kan itu bisa di etnografi yang mana? Apakah mikroetnografi atau etnografi ataupun etnometodologi dan sebagainya. Dan contohnya kalau dari asumsi saya memang kualitatif itu kan mengakar. Itu kalau versi Indonesia. Kalau versinya di luar negeri itu kan cukup 3. Positivis, interpretatif, sama kritikal. Nah, ini yang masuk yang mana? Kalau alirannya masuk yang yang interpretatif, berarti ala kadarnya menjelaskan secara gamblang, direduksi dulu, akhirnya ketemu tema tersebut. Itu kalau pemahaman dari saya, dan juga terima kasih sudah membagi sharing berdasarkan sudut pandangnya Pak Adit ini, sehingga kadang-kala kalau kualitatif kan kita kebingungan untuk review, tapi kalau sudut pandangnya sudah jelas itu lebih enak. Oh, ini kurangnya paper di sini, papernya di sini, di sini, di sini. Nah, memang meskipun ini Q1 loh ya, Q1 itu uniknya gini, penelitian dasar, tapi melakukannya secara in-depth sampai jenuh. Nah, ini nggak tahu biayanya berapa karena kan multi country. Nah, jadi biayanya ini apakah pulang pergi dan sebagainya kurang tahu. Dan juga penulisnya ini kan dari Bulgaria sama UK. Nah, ini kan tempat masih saya asumsikan ini masih tempat kuliahnya, belum ke aslinya. Orang ini apakah orang Bulgaria asli atau bukan? Dan juga timnya yang kedua ini itu kan di Durham, UK. Durham, UK itu kalau nggak salah wilayah Irlandia ataupun Skotlandia. Nah, kecuali kalau penelitiannya ini kolaborasi dan juga hibahnya versinya sana, ya mungkin dananya ya melimpah. Kalau dari sudut pandang itunya mungkin seperti itu. Kalau lain saya kayak kita ya. argumentasinya dari saya. Iya. Siap. Mungkin itu Pak Adit dari sudut pandangnya saya untuk tambahan dari kritikan jenengan. Terima kasih Pak. Monggo. Monggo Bapak Ibu yang lain tadi angkat tangan ada Bu Hanif atau Mbak Mala dulu ya? Terserah, Mbak Mala dulu, monggo. Mbak Mala dulu. Tadi soalnya angkat tangan duluan Mbak Mala tadi. Monggo silakan Mbak Mala. Iya, di situ kan ada 5 kok jadi 4. Mungkin ada kritikan khusus dari reviewer, misalnya kan dari sarannya itu kita menemukan di penelitiannya siapa gitu yang memang mencakup dari 5 aspek itu sendiri. Nah, itu belum diungkap sama Mas Anam sebagai reviewer. Itu gimana Mas Anam? Sama Bu Anita itu saya masih bingung terkait di pendahuluan kan ada penjelasan
terkait barang konsumsi pangan dan non pangan itu ya. Nah, itu mungkin ada kritikan khusus karena di sini tadi menjelaskan hanya syarat-syarat secara administrasi aja yang dibuat saran sama Bu Anita, sedangkan terkait karakteristik pangan dan non pangannya itu belum diungkap untuk kritik dan sarannya di Bu Anita gitu. Sama konsisten, memang tidak ada kekonsistenan terkait sampel tadi ya, ada beda-beda saya lihat seperti itu. Udah gitu aja Mas Anam sama Bu Anita tanggapi. Ya terserah Mas Anam dulu apa Bu Anita ya nggak? Saya dulu ya. Terima kasih Mbak Mala untuk apa ya, pertanyaan, pernyataan apa tambahan ini. Campur Mbak Mala ya, rujak ini Mbak Mala. Jadi memang di artikel Mbak Mala untuk yang terkait dengan food dan non food tadi di halaman 30 sekian itu dijelaskan ada form karakteristik. Jadi cuma di dalam form karakteristik itu juga tidak dijelaskan secara detail bahwasannya makna dari masing-masing karakteristik itu apa. Jadi misalnya tadi kan disebutkan ada food dan non food. Nah, kemudian yang food di dalam artikel juga tidak dijelaskan. Kemudian yang non foodnya juga tidak dijelaskan. Hanya dijelaskan kategori food dan non foodnya tadi. Jadi memang di artikel tidak dijelaskan. Kemudian untuk yang kedua terkait dengan sarannya, Mbak Mala menyoroti kenapa sarannya tidak dijelaskan terkait dengan makna dari food dan non food. Kenapa kok yang disarankan cuman administratif dan persyaratan saja. Ya mungkin itu tambahan juga untuk saya ya Mbak Mala, karena memang yang saya soroti cuman karena di dalam artikel ini makna dari importer UMKM importer itu tidak dijelaskan secara detail, sehingga saya fokusnya hanya di situ, mungkin tidak berfokus ke makna-makna dari masing-masing kategori atau form karakteristik tersebut. Ya terima kasih Mbak Mala sudah ditambahkan. Monggo selanjutnya Mas Anam. Oke, terima kasih. Mungkin dari sudut pandang hasil reviewer, ya memang beda sih. Dia mengatakan kalau the five finger of my hand. Nah, di paper itu kalau istilahnya itu dia mengambil dari interview orang ke-27. Nah, cuma ini kan bahasanya metafora. Ternyata kalau metafora itu diimplikasikan pada hasil, itu maka tidak sama. Nah, dia memberikan sebuah memberikan judul yang bombastis di situ dengan interview nomor yang 27 itu. Interview tersebut mengatakan the five finger of my hand, tapi pemaknaannya ditemuannya di mana itu di hasilnya itu ketemu 4 tema. Jadi enggak sinkron antara yang ditemukan dengan 4 tema ini dengan five finger of my hand. Nah, kemudian dikonkretkan lagi, dia mengambil sudut pandang dari teorinya human capital sama well-being sebagai kadar keilmiahannya di segi akademis. Nah, dia perjelas five finger ini yang mengarah ke human capital dan juga well-being. Nah, tetapi kan kalau diilustrasikan di kuantitatif, yang namanya kesejahteraan itu kan harus ada pengukurannya sama terukur.